Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Didi Sumantri dengan ujung NIM 091. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi peta analog dari Praktikum Survei dan Pemetaan Sumber Daya Laut dan Estuari. Pertama-tama saya akan menjelaskan unsur-unsur peta dan fungsinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur pada peta. Yang pertama itu ada judul peta, yaitu menyajikan informasi tentang topik atau tema peta sehingga penggunaan mengetahui isi peta secara keseluruhan. Kedua itu ada skala peta, menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sesungguhnya di lapangan, baik itu dalam bentuk angka, numerik, atau garis atau grafis. Ketiga itu ada tanda arah, yang biasanya ditunjukkan dengan simbol kompas atau panah yang menunjukkan arah utara untuk memudahkan orientasi pengguna. Keempat itu ada legenda, yang berisi keterangan tentang simbol-simbol yang digunakan di peta untuk mempermudah pembaca memahami informasi yang disajikan. Kelima itu ada lettering. Lettering pada peta adalah teknik penulisan atau penggunaan huruf untuk memberikan informasi tambahan pada peta. Keenam itu ada simbol peta, yaitu representasi garis atau tanda-tanda yang mewakili berbagai elemen fisik atau buatan manusia seperti kota, gunung, jalan, atau sungai. Ketujuh ada tata warna. Tata warna pada peta memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara visual dan mempermudah pembaca untuk memahami perbedaan fitur geografis. Kedelapan itu ada inset peta. Peta kecil yang dimasukkan di dalam peta utama untuk memperjelas wilayah tertentu untuk memberikan perspektif geografis yang lebih luas. Kesembilan itu ada garis astronomi. Garis astronomi pada peta adalah garis-garis imager yang digunakan untuk menentukan posisi untuk tempat berdasarkan sistem koordinat lintang dan bujur. Kesepuluh ada tahun pembuatan. Menunjukkan kapan peta tersebut dibuat, yang penting dalam mengetahui referensi dan akurasi informasi. Ke-11 itu ada garis tepi. Batas visual yang mengelilingi peta menjaga kerapian dan membantu dalam pembacaan serta orientasi peta secara keseluruhan. Baik, sekian dari unsur-unsur pada peta. Kedua, saya akan menjelaskan peta rupa bumi atau peta topografi adalah peta yang banyak menampilkan kajian geografi, terutama Oke. Kedua itu ada penjelasan peta rupa bumi atau peta topografi adalah peta yang banyak menampilkan materi kajian geografi, terutama berkaitan dengan bentuk dan fitur permukaan bumi. Peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen alam dan buatan manusia dalam konteks yang lebih rinci. Oke, untuk peta rupa bumi sendiri itu banyak menampilkan materi kajian geografi karena memberikan gambaran lengkap tentang bentuk, fitur, alam, dan buatan manusia di suatu wilayah. Dengan demikian, peta ini sangat penting untuk kajian geografi yang mencakup geomorfologi, hidrologi, ekologi, dan perancangan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Sekian penjelasan dari peta rupa bumi atau peta topografi. Baik, selanjutnya kita akan proses untuk pengunduhan data pada RBI dan penggunaan pada ArcGIS. Kita buka website RBI. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengunduhan data peta pada website RBI atau Rupa Bumi Indonesia. Kita buka website. Lalu, kalau bagi yang belum membuat akun, silakan membuat akun. Dan bagi yang sudah, silakan memasukkan akun. Karena saya sudah memasukkan akun, jadi tinggal login. Masuk login. Sukses. Lalu, cari wilayah yang mau dikaji. Karena saya memilih untuk wilayah yang dikaji itu adalah Bangka Barat. Kita cari Bangka Barat, lalu sampai ke Bangka Barat, lalu klik kanan. Kalau klik kanan, pilih unduh 25K Bangka Barat zip.
Karena semakin kecil itu semakin detail pada pengguna apa? Oke. Selanjutnya kita unduh 25K Bangka Barat zip karena semakin kecil itu jangkauannya lebih luas. Ya. Semakin kecil semakin detail jangkauannya. Oke, semakin detail. Selanjutnya kita masuk ke unduh 25K Bangka Barat atau zip dan unduh 2050K Bangka Barat di zip. Untuk unduhan itu kita pilih unduh 25K Bangka Barat zip karena jangkauan pada semakin kecil unduhan semakin jangkauannya semakin detail. Lalu kita unduh. Lalu selanjutnya kita kembali ke file. Bangka Barat, lalu kita ekstrak. Ekstrak. Ekstrak all, lalu ekstrak. Ditunggu sampai selesai. Lalu kita buka ini, pilih, kita scroll ke bawah. Oke, lengkap. Baru kita masuk ke aplikasi ArchMap. ArchMap, sorry. Tunggu. Kita masuk ke ArcGIS karena memasukkan data peta yang kita unduh tadi. Lalu pilih file, lalu pilih ke ADD data, lalu pilih ke administrasi paling atas. Selanjutnya edit. Dah. Lalu kita masuk ke insert, pilih landscape, insert, lalu scale bar. Untuk kalau kita ke property, lalu pilih ke kilometer, lalu oke. Save. Oke. Nah, sampai dapat. Lalu kita pilih ke scale text, property, masuk ke absolute, langsung oke. Dapat. Lalu kita membuat legenda. Next. Finish. Sampai dapat legenda. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dan pengunduhan data pada RBI dan pengelolaan pada ArcGIS. Oke. Untuk fungsi dari data RBI itu sebagai alat untuk memetakan dan mengelola data geografis yang berkaitan dengan area tertentu. Fungsi dari data RBI pada peta itu adalah satu, pemetaan tata ruang, kedua itu rancangan infrastruktur, ketiga itu ada manajemen sumber daya alam, keempat itu ada analis resiko bencana, kelima adalah konsentrasi kebijakan. Dengan data RBI, pemerintah dan pihak terkait dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terarah dalam hal perancangan dan pengelolaan wilayah. Baik, untuk kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu kita dapat mengetahui fitur-fitur yang ada di ArcGIS yaitu legenda, North on, scale bar, scale text, yang dimana itu untuk menampilkan data dari ini, kilometer, yang ini, dan legenda.
Baik, untuk uh, kedua itu peta analog mengandalkan metode pengukuran tradisional yang lebih manual dan rentan terhadap kesalahan manusia, sedangkan data pada RBI itu menyediakan informasi yang lebih akurat dan mutakhir karena memanfaatkan teknologi satelit dan GIS. Oke, untuk ketiga itu peta analog seringkali memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih banyak sumber daya. Sama dayanya pembuatannya dibandingkan dengan peta berbasis data RBI yang lebih cepat dan praktis. Oke, untuk dalam pembuatan peta, keempat itu ada pembuatan peta, data yang diperlukan dari lapangan harus diolah dengan benar, baik secara manual untuk peta analog maupun menggunakan perangkat lunak untuk data RBI. Kelima itu ada uh, untuk RBI sendiri itu kita dapat mengetahui apa saja itu pengunduhan data yang harus diunduh yaitu 25K karena lebih kecil, lebih menyediakan data yang lebih detail dan akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.